Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat duduk beriktikaf di masjid ini sambil kita membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah SWT manfaatnya dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut di halaman 204 di baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار معنى إلا هذا النمط وهو أن يكون عرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيق ويستجر شهادة القرآن إليه ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية. Maka tidak nyata, tidak nampak bagi, tidak lahirlah atau tidak nyata bagi sabdanya Rasulullah SAW barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan opininya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduk dari api neraka. Yang tidak nampak itu makna kecuali poin ini. Jadi poin penyelewengan makna. Yaitu apa? Bahwa dan yaitu bahwa tujuannya dan pendapat akalnya sendiri adalah menetapkan perkara dan mentahqiqkannya berdasarkan pendapatnya itu. Maka dia menarik kesaksian Al-Quran kepadanya dan membawanya kepadanya tanpa disaksikan bagi penurunannya makna itu, turunnya ayat tanpa disaksikan oleh dilalah atau dalil lafzinya, dilalah lafzi dan bahasanya dan riwayatnya, yaitu pendapat dia sendiri tanpa ada petunjuk dilalah teks lafadznya atau kebahasaannya, lafadz kebahasaannya atau riwayatnya, naklinya.
ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب أن لا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة. Maka tidak sepatutnya untuk dipahami daripadanya bahasa seseorang itu mestilah bahwa tidak menafsirkan Al-Quran bil istimbat dengan mengambil kesimpulan dan berpikir dengan pemikiran. Maka sesungguhnya dari ayat-ayat itu ada yang diriwayatkan padanya daripada sahabat dan para mufassir, para ahli tafsir 5 makna, 6 atau 7. Ya. Wa na'lamu anna jami'a ghairu masmu'atin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahawa semuanya itu tidak langsung didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha qad takunu mutanafiyah la taqbalul jam'. Maka sesungguhnya kadang-kadang dia saling bertolak belakang, mutanafiyah, la taqbalul jam'i, yang tidak bisa dikompromikan. Fayakunu zalika mustambitan bihusnil fahmi wa tulil fikri. Maka pada hal yang seperti ini, yang seperti demikian itu, mestilah diambil kesimpulan bihusnil fahmi, dengan pemahaman yang baik, wa tulil fikri, dan pemikiran yang panjang. Walihaza qala sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendoakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman pada pada Ibnu Abbas itu fiddin, dalam soal agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Wa man yastajizu min ahli at-tamat misla hadhihi at-ta'wilat ma ilmi bi annaha ghairu muradatin bil alfaz, wa yaz'amu annahu yuqsadu biha da'watul khalqi ila al-khalq yudahi man yastajizul ikhtira'. Dan barang siapa yang membolehkan dari ahli yang membuat kata-kata aneh tadi, ya, takwil-takwil yang aneh itu, seumpama takwil-takwil ini bersamaan dia mengetahui bahwa dia takwil itu tidak dimaksudkan dengan lafaz itu, dan dia menyangka bahwa yang dimaksud dengan dia itu adalah mengajak manusia kepada Tuhan, kepada Al-Khaliq. Itu menyerupai orang yang membolehkan membuat-buat, al-ikhtira'. Wal wad'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memalsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima fi nafsihi haqqun, dari bagi apa yang pada dirinya itu benar. Walakin lam yantiq bihi asy-syar'u, tetapi tidak diucapkan oleh syariat. Ya. Kaman yada'u fi kulli mas'alatin yaraha haqqan hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia memalsukan pada setiap masalah yang dia anggap adalah benar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazalika dzulmun wa dhalalan. Dan yang demikian itu adalah kezaliman dan kesesatan. Wa dukhulu fil wa'idil mafhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk dalam ancaman Allah yang dipahami dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya dari neraka. Bal syarru min ta'wili hadhil alfaz atammu a'zam. Bahkan keburukan dari takwil lafaz-lafaz yang seperti itu lebih berbahaya dan lebih dahsyat. Li'annaha, karena sesungguhnya itu mubtilatun lissiqati bil alfaz. Karena dia membatalkan kepercayaan kepada lafaz. Wa qati'atun wa qati'at tariqil istifadah, dan memutus jalan mengambil faedah daripada lafaz itu. Wal fahmu minal Qur'an bil kulliyah, dan juga memutus paham dari Al-Quran secara keseluruhan. Sikit lain. Faqad arabta kaifa sarafa syaitan dawa'il khalqi minal ulumil mahbura ilal mazmumah. Dan sungguh telah engkau ketahui betapa syaitan memalingkan seruan-seruan khalayak manusia daripada ilmu yang terpuji kepada yang tercela. Fa kullu zalika min talbisi ulama isu, dan semuanya itu adalah dari kerancuan pengaburan dan ulama-ulama yang buruk dengan menukar simbol-simbol nama-nama. Fa in ittaba'ta haula'i tibadan 'alal ismil mashhur min ghairi iltifatin ila ma urifa fil asril awal, kunta kaman talaba syaraf bil hikmati bittiba'i man yusamma hakiman. Fa inna ismal hakim sara yatlaqu ala tabib wa syair wa munajjim fi hadzal asri, wa dzalika bil ghaflah an tabdilil af'al. Maka jika engkau mengikut mereka-mereka itu dengan sengaja atas nama yang sudah tersohor dan tanpa memperhatikan kepada apa yang dikenal pada masa awal, yaitu masa saleh, maka adalah engkau seperti orang yang mencari kemuliaan dengan hikmah, dengan mengikut orang yang dinamakan hakim. Ya, hakim itu orang pandai. Sesungguhnya orang ismul hakim, fa inna ismal hakim, sesungguhnya nama al-hakim itu, orang pandai itu, jadilah dia dinamakan kepada dukun atau tabib atau penyair atau ahli nujum fi hadzal asri, pada masa ini, yaitu masa Al-Ghazali. Dan demikian itu dengan melupakan atau melabaikan bil ghaflah dari penukaran penggantian lafaz-lafaz. Ya. Ini adalah sambungan penjelasan orang yang tazkirah atau tausiah, pengajaran-pengajaran yang didasarkan kepada pengubahan makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkait dengan makna lafadznya. Seperti contoh kemarin yang sudah kita baca, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Fir'aun itu diubah artinya kepada makna yang jauh sekali, yaitu kepada kalbu, hati. Jadi pergilah engkau kepada hati engkau, kepada kalbu engkau, karena dia sudah melampaui batas. Seperti tasaharu, jangan diartikan dengan zikir. Padahal tasaharu itu perintah Allah untuk kita makan sahur kalau kita hendak berpuasa. Dan contoh lain misalnya
marajal bahraini yaltaqiyan, ya, bertemunya dua lautan yang di antaranya ada pembatas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya. Itu diartikan dengan bertemunya alam jasmani dan ruhani. Ya, padahal yang maksud itu adalah laut secara fisik yang disebutkan adanya dua laut yang bertemu tak bercampur. Ya, seperti yang dikenal. Nah, itu karena takwil-takwil yang jauh seperti itu dijadikan sebagai tazkirah, yaitu itulah penyelewengan dari makna-makna tazkirah itu sendiri, karena menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, tidak berdasarkan makna lafaz dan makna-makna yang diriwayatkan daripada para sahabat Nabi. Ini jadi ini fenomena yang seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, itu dapat disimpulkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, maka dia berarti menyediakan tempat duduk dari api neraka. Jadi kita tidak bebas menafsirkan Al-Quran itu sekehendak sendiri menurut hawa nafsu kita. Kita mesti merujuk kepada makna lafadznya dan makna riwayat-riwayat daripada salafus saleh, daripada sahabat Nabi dan para tabi'in. Nah, itulah yang dapat disimpulkan, tidak ada lain daripada poin ini. Jadi bagaimana? Jadi dengan pendapatnya itu tujuannya, ya, dan pendapatnya itu, opini itu menetapkan satu perkara dan mentahqiqkannya, memastikan itulah maknanya, seperti yang dipikirkannya, seperti yang dihasilkan oleh akalnya sendiri. Maka dia membolehkan atau menarik kesaksian Al-Quran kepadanya, seolah-olah itulah makna Al-Quran itu, dan membawanya kepadanya, makna itu, kepada makna itu, tanpa disaksikan oleh dalil lafzi luwawiyah, dilalah lafziyah luwawiyahnya, atau naqaliyah, tanpa di kesaksian atau menggunakan dalil dari dalil-dalil lafzi, teks kebahasaannya atau riwayat-riwayat yang ada pada yang tersangkut dengan ayat-ayat itu. Itulah yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali supaya dikembalikan, yaitu penafsiran Al-Quran itu tidak melampaui batas makna lafaz atau riwayat-riwayat yang ada. Kenapa? Perlu pemikiran yang jernih, pemikiran yang dalam, pemikiran yang betul untuk menafsirkan Al-Quran itu. Kalau semata juga diambil daripada riwayat-riwayat dari para mufassirin, mufassir, di satu ayat memiliki beberapa makna. Katanya ada 5, 6 atau 7 makna. Nah, kadang-kadang antara satu makna dengan makna yang lain itu bertolak belakang, tak bisa dikompromikan. Maka dalam hal ini perlu ijtihad, perlu pemikiran yang jernih, ya, pemahaman yang baik. Nah, itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT, seperti yang diberikan kepada Ibnu Abbas dari doa Rasulullah SAW untuk beliau.
yaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas supaya Ibnu Abbas itu diberi pemahaman yang dalam tentang agama dan tentang tafsir Al-Quran. Ya. Maka kalau dikatakan itu kita menciptakan makna ayat-ayat Al-Quran atau hadis, ya, kita buat-buat sendiri dan kita katakan itu adalah bersumber dari syariat, dari para sahabat atau daripada Rasulullah SAW, maka itu namanya berbohong. Itu adalah kezaliman. Jadi itu termasuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atasku, kata Rasulullah, secara sengaja, maka dia berarti juga sudah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak datang dari Rasulullah SAW, tidak ada riwayatnya dari Nabi, lalu dikatakan itu dari Nabi. Qala Rasulullah SAW. Tanpa sanad tidak ada apa, itu adalah hadis maudhu yang dibuat-buat. Ya. Jadi yang al-wad'u, yang membuat-buat terhadap Rasulullah. Al-wad'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia seperti benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi padahal tidak ada. Maka itu adalah termasuk ancaman bahwa itu berbohong atas Nabi secara sengaja. Kemudian, nah itulah kadang-kadang pekerjaan syaitan yang ingin menyelewengkan kita dari makna-makna yang sudah ditetapkan oleh para ulama, para yang ahli, kemudian kita buat-buat sendiri maknanya. Itu adalah pekerjaan syaitan yang untuk menyesatkan kita. Nah, ya kadang-kadang diganti namanya. Itu pengaburan nama. Ya, seperti kita kalau ada dukun disebut orang pandai. Nah, pergilah ke orang pandai itu. Padahal orang pandai itu apa? Nah, di masa Al-Ghazali itu seperti itu. Jadi dukun, penyair atau tukang nujum, tukang ramal itu disebut orang pandai. Hakim namanya. Kalau kita orang pandai. Ya. Nah, itu orang-orang seperti itu juga sering mengubah-ubah seenaknya. Ya. Maksud-maksud dari yang nas-nas yang apakah itu ayat atau hadis. Nah, itu disebut orang pandai. Itu pekerjaan syaitan yang sudah mengaburkan antara hak dengan yang batil. Ya. Nah, itulah yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah supaya kita tidak terperosok dalam memberikan tausiah atau tazkirah kepada hal-hal yang dibuat-buat dengan opini-opini kita sendiri menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Mesti kita merujuk kepada para ulama yang ahli, yang menerima riwayat-riwayat daripada Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Yep. Ya.
Ya, ya, ya. Jadi eh, ada kaidah-kaidah penafsiran banyak yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ya, aliran juga banyak. Ya, Ibnu Abbas ada metodenya. Dia eh, mencari tahu makna satu ayat itu dari penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Jadi kan otoritasnya kan Nabi. Tapi kadang-kadang tidak semua yang dijelaskan oleh Rasulullah secara apa uh, uh, penjelasan, ya. Karena para sahabat itu sudah langsung mengerti dia. Kan dia bahasa Arab. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Para sahabat itu orang Arab. Nabi para orang Arab dan para sahabat itu orang Arab langsung mengerti dia. Tetapi dia kadang-kadang ada kosakata Al-Quran itu yang tidak dipahami. Ya. Mau bertanya kepada sahabat lain, tidak juga tahu. Nabi sudah tidak ada. Bagaimana cara Ibn Abbas? Maka dia keliling di suku-suku Arab mencari kosakata itu. Yang digunakan di suku mana yang menggunakan seperti kata abba. Nah, ya, kata abba dalam surat Abasa. Dia enggak lalu ketemu dalam satu suku orang Arab itu. Dia tanya apa maksud abba ini. Seperti itu dia mencari makna dari Al-Quran. Tidak membuat-buat sendiri. Itu Ibnu Abbas. Sehingga paling tidak Imam Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan lafadznya secara lugawi, bahasa, tidak kemana-mana, dan memberikan penjelasan menurut riwayat-riwayat yang diterima daripada para sahabat dan tabi'in. Itu caranya dia. Ya, itu namanya tafsir bil maksud. Tafsir bil ra'yi ini ada juga, tapi ada syaratnya. Ya, seperti uh, Al-Manar misalnya Abdul. Dia tidak menggunakan hadis-hadis, sedikit sekali. Dia ra'yu, tapi dia menggunakan makna kebahasaannya. Jadi apa yang dimaksud oleh suatu ungkapan orang Arab oleh orang Arab. Nah, seperti itulah dia menafsirkan Al-Quran. Pak Abdul. Jadi tidak bebas juga. Nah, cuma dia bebas dalam menafsirkan ayat dengan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan, disesuaikan penafsiran Al-Quran itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu Muhammad Abduh dalam Al-Manar, yaitu pada juz amma dan juz pertama dari Al-Quran. Ya. Selebihnya itu diteruskan oleh Rashid Ridha, muridnya. Rashid Ridha itu kembali kepada ulama apa dia, kepada riwayat. Ya. Ya. Dan menggolongkan Al-Ghazali ini termasuk ke dalam kelompok mendukung aliran tafsir Quran. Tapi kalau keterangan yang
mana yang benar? Ya, sejauh yang dia mengutip ya, seperti yang ya, yang seperti latar belakang beliau ya, memahami ayat-ayat Al-Quran ya, seperti yang dipahami oleh guru-gurunya dari guru-gurunya. Ya. Dia tidak eh, bebas juga dia dalam menafsirkan Al-Quran. Karena Imam Ghazali tidak menulis satu kitab tafsir tertentu, tapi dia mengutip ayat-ayat sesuai dengan tempatnya. Ya. Ya. Fi zilalil Quran. Dan itu Quran itu tafsiran saya itu sampai dengan di dilarang. Ya. Jadi sisi katanya itu membangkitkan semangat untuk pergerakan. Dibandingkan yang tafsirkan gimana terletak perbedaannya itu dan pada apanya begitu. Ya. Jadi Syekh Qutb ini penafsirannya memang dia dianggap radikal. Ya, radikal dia. Jadi ayat-ayat yang ya mesti ada Islam itu baru tegak harus ada jamaah. Jamaah itu harus bisa berjalan, harus ada imam. Ya. Jadi la islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil imam. Nah itu dari ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan seperti itu. Jadi pendirian khilafah negara Islam itu suatu kewajiban. Nah dari poin-poin yang dijelaskan dari ayat-ayat seperti itu dianggap menentang pemerintah yang ada ketika itu, pemerintah Mesir. Ya. Dianggap radikal dia. Maka ketika itu pun Syekh Qutb dikenakan hukuman gantung. Ya. Identik dengan tafsir-tafsir yang menggunakan ayat ayat Termasuk ayat yang bukan memastikan ayat yang kita misalnya maka nah itu digantikan dengan rangka jadi itu terima dari orang seperti itu ya yang dia buat banyak itu Al-Fatihah itu tidak seperti yang kita pahami oleh orang kebatinan itu. Beda sekali. Jauh sekali artinya. Banyak aliran-aliran kebatinan itu yang membuat makna baru dari Al-Quran itu yang aneh-aneh gitu. Ya itu termasuk seperti itu. Termasuk juga orang-orang pandai yang kata Imam Al-Ghazali disebut, yang menafsirkan ayat-ayat itu, menggunakan ayat-ayat, tapi lain maknanya. jadi kalau dengan demikian sudah dipastikan orang-orang bagian itu bukan Wallahu a'lam. Ya, tapi sejauh kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu
sudah ada patokan-patokannya. Jadi kita menurut itu aja. Kalau dibuat sendiri, tentu tidak termasuk dia. Ya. Tapi kalau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata Rasulullah itu masuk Islam. Kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan syahadah itu terpeliharalah diri darah dan hartanya. Nah, itu kita tidak tahu apa memang mereka Tuhannya sama dengan Tuhan kita atau tidak. Kalau beda tentu tidak termasuk dia. Nah itu ada putusan Majelis Ulama tentang aliran-aliran itu, tentang kesesatannya. Ya, fatwa-fatwa Majelis Ulama sudah ada, mana yang sesat, mana yang tidak. Sudah ada sebagian, belum semua mungkin. Ya. Untuk menafsirkan Al-Quran ini banyak ilmu yang harus dipelajari. Tentunya yang utama itu agama Islam ya. Sekarang banyak muncul penafsir-penafsir Al-Quran itu yang dikaitkan dengan pengetahuan kedokteran. Bahkan ada Harun Yahya dari Ya. katanya juga itu penginjil itu. Ya, Harun Yahya itu nama samaran, bukan nama aslinya. Jadi yaitu menyesuaikan atau mencocokkan temuan ayat-ayat Al-Quran itu dengan temuan-temuan ilmiah. Tapi yang sebenarnya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya. Itu saja. Apakah itu sesuai dengan temuan Al-Quran itu masalah kedua. Yang penting itu menjadi peringatan bagi manusia. Seperti alam yaral ladzina kafaru annal arda kanata ratqan fafataqna huma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin min kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Ya. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi itu dulu menyatu bersatu padu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami ciptakan segala sesuatu wa khalaqna kulla syai'in minal ma'i kulla syai'in hayyin wa khalaqa atau ja'ala. Lupa. Ya. Dan kami ciptakan segala sesuatu itu yang hidup itu dari air. Ya. Kami ciptakan dari air itu, kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Nah, itu kan sesuai dengan biologi. Air adalah sumber kehidupan dan disitulah mula kehidupan di air itu. Jadi makhluk hidup yang tertua ada berasal dari air. Munculnya senyawa-senyawa yang hidup. Berupa gagang-gagang dan terus berevolusi menjadi makhluk-makhluk. Kemudian juga langit dan bumi menyatu, kemudian kami pisahkan. Disesuaikan dengan teori pengetahuan yang mengatakan alam ini tercipta dari suatu dentuman besar yang memecah dan melahirkan alam raya ini. Nah, seperti itu ya. Tapi intinya ayat-ayat itu adalah memperingatkan kepada kita akan kekuasaan Allah SWT, bahwa Allah lah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya. Apakah itu dia sesuai dengan temuan ilmiah? Itu efeknya, efek sampingnya itu. Sebab nanti kalau zaman yang akan datang teori Big Bang itu ditolak orang, apakah kita menolak ayat itu? Ya, tidak bisa. Ya.
Seperti juga Abduh menafsirkan kisah Adam itu dengan teori evolusi. Ya. Jadi ada landmark yang memperkenalkan teori evolusi bahwa kita ini berevolusi dari makhluk yang sederhana menjadi makhluk yang semakin sempurna dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kemudian ada lagi teori Darwin, ya, teori seleksi alam. Nah, oleh Abduh dia itu disesuaikan kisah Adam itu dengan itu. Nah, itu dicocok-cocokkan namanya. Ya. Menyambung dari pertanyaan Pak Ibra untuk memperjelas barang yang seolah-olah mengamalkan Al-Quran atau ayat Allah yang berkeinginan perorangan atau sendiri-sendiri itu kan neraka. Tapi di sisi lain di surau dulu lah istilahnya kan kita untuk memahami ajaran-ajaran Allah melalui Al-Quran itu kan berarti tidak betul dengan harus dengan batin. Nah, marifatullah itu kan batin. Ya. Jadi kalau umpamanya kita sholat Allahu Akbar nggak nyambung, nggak connect bahasa lafaz dengan tujuan kita kan terhafal untuk menjelaskan. Jadi yang batin yang menginginkan neraka itu kan harusnya harus dengan ya betul ilmu harus ada pembimbing. Iya, jadi untuk ini masalahnya adalah pengubahan makna Al-Quran di luar makna yang dimaksud oleh syariat. Ya, itu poinnya di situ ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu banyak syaratnya, terutama menguasai bahasa Arab. Ya, ya kalau tidak paham bahasa Arab lalu ya tidak bisa. Kita ikut aja lah apa yang dijelaskan oleh para ulama. Bagi orang awam yang tidak mengerti bahasa Arab, ya ikut aja apa yang dijelaskan oleh para ustadz kita atau para ulama kita atau kitab-kitab yang ada. Ya, tidak boleh menafsirkan sendiri. Itu saja, itu aja poinnya. Sederhana. Ya. Tafsir ini kan banyak ya Pak. Ya. Tafsir terutama di Indonesia ya. Kenapa ada satu beda-beda Pak? Sumbernya sangat sama. Sumbernya sama, cuma pemahamannya yang beda-beda. Ya. Dan dia banyak sekali, karena riwayat-riwayat itu banyak sekali. Ya. Di dalam Sahih Bukhari aja sudah ada banyak bermacam-macam tafsir. Ya. Nah, jadi ulama memilih mana yang kuat menurut dia. Kalau menurut pendapat dia ini dalil yang kuat. Menurut yang ini pula dalil yang kuat. Terjadilah perbedaan. Tapi secara garis besar umpamanya kita bandingkan antara tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah Pak Quraisy itu sebetulnya secara garis besar sama. Jadi hanya detail-detail yang kecil-kecil aja yang nggak berbeda-beda. Tapi pokoknya sama. Tak jauh berbeda. Pak, contoh sedikit. Kalau Pak Presiden itu pernah Sumatera juga tidak Ya. berbeda penerimaan masalah berjilbab. Oh ya.
Itu pendapat dia. Pendapat dia. Ya. Kalau kita wajib menutup aurat. Mungkin perbedaan pandangannya aurat itu yang mana? Ya. Ya, di situ juga banyak ditolak. Istilah ummati rahmah. Tapi ya seperti itu juga karena perbedaan sudah real. Perbedaan-perbedaan itu sudah nyata. Di zaman salaf aja, di zaman terbentuknya mazhab-mazhab sudah berbeda-beda. Dalam mazhab ada Imam Abu Hanifah, uh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sudah beda-beda. Nah, ini sudah di zaman salaf. Ya kita memilih aja sekarang sebetulnya yang mana gitu. Kalau buat sendiri ya harus cukup syarat pula supaya cukup syarat untuk menjadi mujtahid. Ya. Bisa diikut membuat mazhab baru gitu. Tapi saya kira sudah cukup lah. Kalau buat lagi mazhab yang baru tambah banyak lagi ikhtilafnya. Nah itulah kacaunya sekarang karena ada orang yang membuat mazhab baru. Jadi tambah kacau dia. Kalau dulu tidak ada masalah, orang ya saling menghormati aja. Tapi sekarang ini lebih parah lagi. Dulu imam-imam mazhab itu tidak menyalahkan pendapat yang lain. Dia berkata menurut pendapatku yang rajih, yang kuat ini. Dan ini fatwa saya. Nah, silakan yang lain berbeda. Nah, tidak disalahkan, apalagi dikafirkan. Dan sekarang kan apa? Menyalahkan gitu. Itu salah, itu bid'ah, itu sesat. Ya, kalau sejauh dia berdasar kepada dalil dengan pemahaman-pemahaman yang diikutinya. Ya, dengan metode bagaimana dia memahaminya. Jadi terjadilah perbedaan-perbedaan. Baik, saya kira sudah siang, kita cukupkan. Mudah-mudahan ya kita diingatkan dan menambah dari pengetahuan kita dan juga mendapat pahala dari Allah SWT untuk sebagai yang terlibat dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.